Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back again with me Rizal Firdaus. Jadi pada video ini akan mereaction video dari salah satu content creator yang merupakan mahasiswa asing yang sedang belajar di Indonesia. Videonya berjudul 10 hal yang membuat saya kaget tinggal di Indonesia. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Lama belum bertemu. Saya mau berterima kasih kepada semua orang yang mendoakan untuk saya sembuh. Hari ini saya akan berbicara tentang culture shock saya ketika pertama kali di Indonesia. Saya akan berbicara tentang 10 hal yang buat saya kaget di Indonesia. 1. Cuaca. Pertama kali saya di Indonesia, saya kurang suka sama cuaca di Jakarta karena sangat lembab. Mesir ya panas, tapi mungkin kayak Surabaya. Di Mesir ada 4 musim. Musim dingin, musim panas, musim semi, dan musim gugur. Kalau Indonesia musim hujan dan musim kering. Betul. Dan juga di Mesir, hujan tidak terlalu deras seperti sini. Sini mungkin sampai banjir. Tapi di Mesir mungkin kurang, tidak terlalu deras. Mesir juga dulu tidak ada salju, tapi baru tahun ini ada salju untuk pertama kali dan kesian saya belum lihat. 2. Sholat Jumat. Di Mesir ada masjid dekat rumah saya dan kadang-kadang saya pergi ke situ untuk sholat. Ketika saya datang ke Indonesia, saya surprise tidak ada sholat Jumat untuk wanita. Mereka bilang karena hari Jumat banyak laki-laki yang sholat dan tidak ada tempat untuk wanita. Ketiga, pertanyaan-pertanyaan. Di Indonesia ada pertanyaan-pertanyaan bagi saya mungkin aneh dan tidak biasa. Seperti dari mana, gimana? Di Mesir hanya keluarga yang bisa tanya. Juga berapa umurmu, sudah menikah, sudah punya pacar. Ini juga soal aneh bagi saya. Dan di Mesir itu hal yang privacy, tidak bisa ditanyakan. Mungkin dari teman aja, tapi di sini mungkin orang yang pertama kali bertemu dan tanya soal-soal begitu. Dan waktu pertama kali saya kaget. Kalau soal yang paling aneh menurut saya, sudah mandi belum? Ini hal sangat privacy dan tidak biasa di negaraku. Tidak ada yang tanya begini. Di sini mungkin biasa, tapi masih saya malu ketika dengar soal ini. Karena tidak biasa, masih aneh kepada saya. Nomor 4. Pacaran. Di sini pacaran hal yang biasa. Banyak laki-laki dan perempuan punya pacar dan keluarga setuju dengan hal itu. Dan ada yang tidak juga. Tapi di Mesir yang mayoritas tidak setuju dan pacaran ada di Mesir, tapi tidak disetujui oleh masyarakat dan keluarga. Karena itu bukan hal biasa di negaraku. Nomor 5. Cium tangan. Di Mesir ini bukan hal yang biasa. Mungkin ya ada yang cium tangan ibu dan cium tangan nenek, kakek, orang tua di keluarga. Tapi masih hal yang tidak biasa dan di sini mungkin kepada guru atau kepada juga orang yang umurnya darimu. Dan ada yang cium tangan saya dan mereka mungkin hanya beberapa tahun muda dari saya, dan itu aneh bagi saya karena tidak biasa di negaraku. Saya tahu adat ini di Indonesia untuk menghormati dan saya sangat menghormati adat orang Indonesia. Tapi kalau cium tangan, para ulama ada perbedaan. Ada yang bilang itu disukai, ada yang bilang itu tidak disukai.
Tapi mayoritas bilang disukai kalau cium tangan orang tuamu, atau mungkin para ulama enam motor. Di Mesir ini tidak terlalu biasa. Kalau yang sering dipakai mungkin mobil dan bis, dan tidak lihat banyak motor di jalan. Tapi di Indonesia kebanyakan orang pakai motor. Dan saya suka di sini perempuan bisa pakai motor dan tidak ada yang mengganggu dia, dan bisa dari semua umur, kalau muda, kalau tua, semua bisa pakai motor. Dan ini bagi saya hal yang saya suka. Dan saya belajar di sini pakai motor, dan saya senang untuk pengalaman itu, karena di Mesir mungkin tidak terlalu aman kalau perempuan pakai motor, mungkin laki-laki mengganggu dia. Tapi di sini saya bisa pakai dan merasa aman. 7. Hidung. Ketika pertama kali di Indonesia, banyak orang komen tentang hidung saya. Saya merasa aneh dulu. Ada apa dengan hidung saya? Kenapa orang lihat hidung saya? Kenapa mereka komen tentang hidung saya? Aneh. Nanti ibu-ibu di pasar dan teman-teman di kelas, mereka bilang hidungmu mancung, dan ada yang bilang hidungmu cantik. Waktu itu walaupun aneh bagi saya, karena belum pernah ada yang lihat hidung saya cantik. Tapi saya merasa senang. Ini pertama kali orang bilang hidung saya cantik, dan saya merasa berterima kasih untuk mereka. Mereka buat saya lebih percaya diri. Kalau ketika saya kecil, saya kurang suka dengan hidung saya waktu sekolah, karena di sini tulang lebih ke atas. Tapi ketika saya sudah dewasa, saya sudah suka dengan hidung saya, dan tahu ini hidung yang mungkin rare. Tidak banyak orang punya hidung seperti ini. Ini namanya hidung Hawk. Dari waktu saya dengar itu, saya merasa lebih suka dan lebih terima diri, lebih percaya diri. 8. Boleh foto. Di negaraku saya merasa seperti orang biasa, tapi sini orang Indonesia buat saya merasa spesial. Banyak orang Indonesia tertarik dengan orang asing, bule dan Arab. Karena itu mereka ketika lihat saya minta foto bersama. Dulu saya merasa aneh, kenapa banyak yang tanya, dan mereka bilang ya sama seperti artis, dan saya kaget. Artis? Saya hanya orang biasa. Tapi saya hanya tahu mereka tertarik sama saya karena mereka lihat saya seperti bule Arab, dan suka ambil foto. Dan walaupun di awal aneh, sekarang sudah biasa, dan saya senang ketika ambil foto sama orang Indonesia, sama anak-anak, sama ibu-ibu. 9. Kamar mandi. Di Mesir kamar mandi beda, ada yang di sini sama juga, tapi yang mayoritas suka toilet yang begini. Tapi di Mesir mayoritas menggunakan yang ini. Kalau mandi, orang Indonesia lebih pakai yang seperti ini, tapi di Mesir pakai yang seperti ini. Dulu tidak biasa. Ada teman saya sangat lucu. Dia berpikir tempat ini, kolam ini bukan untuk ambil air dan mandi. Dia pikir harus masuk dan mandi dalam kolam itu. Juga orang Indonesia suka mandi dengan air dingin. Tapi di Mesir
kami lebih suka mandi dengan air hangat. 10. Makanan di sini sangat beda dari Mesir. Makanan Mesir kita suka beda seperti di sini, tapi suka banyak bumbu-bumbu. Kalau kalian mencoba makanan Arab, nasinya terlalu sama bumbu-bumbu dan banjan seperti nasi mandi, kabuli, nasi basmati, nasi kapsa. Tapi di sini nasi hanya putih tambah bumbu-bumbu. Di Mesir juga ada nasi putih, tapi dimasak dengan bumbu-bumbu dan sama yang namanya syariah seperti ini. Mungkin yang beda lagi, mungkin kita di Mesir lebih suka roti. Kalau tidak makan roti belum kenyang, seperti orang Indonesia kalau belum makan nasi belum kenyang. Terima kasih teman-teman untuk nonton dan support channel saya. Tanpa kalian channel ini tidak bisa lanjut. Dan untuk penonton baru, jangan lupa like, subscribe, dan share. Ma'assalamah. Oke, seperti itu teman-teman isi videonya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan emang banyak sekali perbedaan ya. Kalau dikatakan itu adalah 10, mungkin ada lebih banyak lagi. Nah, karena dari si Mafwat ini berasal dari Mesir, emang cukup complicated perbedaannya. Tapi semua itu nggak membedakan bahwasanya kita adalah makhluk Tuhan yang sama. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Teman-teman bisa tinggalkan komentar dan juga untuk subscribe channel ini untuk bisa mendapatkan notifikasi terbaru nanti untuk setiap video yang di-upload. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.